Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat Gamjok. Perkenalan kembali, aku Kak Estu. Sekarang aku mau melanjutkan materi yang sebelumnya dan sekarang mau membahas mengenai vektor. Nanti kita langsung mulai aja. Jadi hari ini kita mau membahas mengenai vektor. Nah, vektor ini dipelajari di kelas 10. Jadi nanti di vektor ini kita membahas mengenai trigonometri sederhana. Nah, apa sih yang kita pelajari dari vektor ini? Jadi dari vektor ini kita bisa menentukan seberapa besar arah yang nantinya akan dihubungkan dengan sudut-sudut. Nah, vektor ini sebenarnya bisa untuk semua sudut, namun ada beberapa sudut yang biasa disebut dengan sudut istimewa dan wajib kita ketahui besarannya. Nah, tadi vektor ini kan berhubungan dengan trigonometri. Nah, di trigonometri itu ada 3 jenis, ada sin, ada cos, dan ada tan. Gitu. Nah, sin cos tan ini apa? Jadi kalau misalnya kita gambarkan sebuah segitiga siku-siku, di mana di sini terdapat siku-siku alias 90 derajat. Nah, pastinya di sini kita punya sudut yang misalnya kita misalkan dengan alfa. Nah, di bagian sini merupakan bagian miring karena dia adalah sisi miring segitiga atau hipotenusa. Sedangkan yang di bagian bawah ini kita sebut dengan sisi samping karena dia letaknya ada di sebelah sudut alfa. Dan yang di sebelah kiri ini kita menyebutkan dengan sisi depan. Kenapa sisi depan? Karena dia berseberangan dengan sudut alfa. Gitu. Jadi ada miring, ada samping, dan ada sisi depan. Gitu. Nah, sin itu merupakan pembagian dari depan dibagi miring. Besaran sisi depan dibagi dengan sisi miring. Seperti itu. Kemudian untuk cos ini merupakan pembagian dari sisi samping dan sisi miring. Dan yang terakhir itu ada tan. Itu adalah pembagian dari sisi depan dan sisi samping. Nah, si tan ini juga bisa kita tuliskan dengan sin dibagi cos, di mana sin itu adalah depan dibagi miring dan cos itu adalah samping dibagi miring. Jadi kalau misalnya kita bagi sin dengan cos, nanti hasilnya akan depan dibagi dengan samping, seperti itu. Nah, dari 3 hal inilah yang harus menjadi pegangan saat belajar vektor. Karena kalau misalnya kita nggak paham vektor 3 hal ini, nantinya malah kita akan kesulitan untuk belajar vektor lebih jauh. Seperti itu. Nah,
dalam vektor juga tadi sudah disebutkan ada yang namanya sudut istimewa. Nah, sudut istimewa itu dimulai dari 0, kemudian ada 30, ada 45, ada 60, ada 90, ada 37 dan 53. Seperti itu. Nah, untuk sudut-sudut seperti ini nilai sinnya itu adalah bulat, jadi kita bisa mengetahui dengan cara menghafalnya. Nah, yang pertama untuk sin, untuk cos, dan untuk tan. Nah, untuk sin dari 0 derajat adalah 0. Kemudian untuk sin dari 30 derajat adalah setengah. Sin dari 45 derajat adalah setengah akar 2. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Sin 90 derajat adalah 1. Sin 37 derajat adalah 3/5. Dan sin dari 53 derajat adalah 4/5. Itu kalau sin. Sekarang kalau cos, yang cos ini bisa kita balik aja, tapi batasnya sampai sini. Jadi kalau misalnya sin 0, dia besarnya sama dengan cos 90. Jadi kalau cos 0 adalah 1, kemudian cos 60 adalah setengah, kemudian untuk 45 adalah setengah akar 2, dia besarnya sama, kemudian untuk 60 dia adalah setengah. Maaf, di sini tadi maksudnya setengah akar 3. Di 60 dia setengah, dan di 90 dia adalah 0. Jadi kebalikannya, saat sin 90 adalah 1, maka cos 0 adalah 1. Saat sin 0 adalah 0, maka cos 90 adalah 0. Nah, begitu pula dengan yang 37 sama 53. Kalau sin 37 adalah 3/5, maka cos 37 adalah 4/5. Dan cos 53 derajat adalah 3/5. Jadi sin dan cos untuk sudut-sudut istimewa ini harus benar-benar dihafalkan, karena dari ketujuh sudut inilah yang menjadi inti dan sering dikeluarkan pada soal-soal vektor seperti itu. Nah, kemudian untuk tan di sini adalah sin per cos. Jadi kalau misalnya kalian lupa besaran tannya berapa, tapi kalian masih ingat sin dan cosnya, kalian bisa langsung aja dengan membagi sin dan cos gitu. Misalnya di sini tan 0, berarti kita bisa membagi nilai sin 0 dan cos 0. Jadi 0 dibagi 1 adalah 0. Kemudian setengah dibagi setengah akar 3 adalah 1/3 akar 3. Kemudian tan 45, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 adalah 1. Kemudian di 60, setengah akar 3 dibagi setengah adalah akar 3. Dan tan 90, 1 dibagi 0 adalah infinite. Gitu. Nah, yang sebelah sana juga tan 37, berarti 3/5 dibagi 4/5, hasilnya adalah 3/4. Kemudian 53 derajat juga demikian, jadi tannya adalah 4/5. Seperti itu. Jadi inilah sudut-sudut istimewa yang harus dihafalkan nilai sin, cos, dan lebih baik jika menghafalkan nilai tannya juga. Nah, selanjutnya kita beralih ke contoh pembahasan mengenai vektor. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa di dalam suatu koordinat dia ada vektor yang arahnya adalah miring, dengan diketahui sudut alfanya adalah 30 derajat, di mana 30 derajat ini adalah terhadap x karena dia berada di antara x dan vektor yang dibuat. Kemudian di sini ada y. Nah, biasanya dari soal seperti ini nanti akan ditanya berapa resultan atau berapa proyeksinya.
Nah, biasanya untuk resultan itu adalah untuk 2 atau lebih vektor. Sedangkan untuk proyeksi ini biasanya bisa dilakukan hanya dengan 1 vektor. Yang penting dia merupakan vektor yang memiliki sudut sehingga kita bisa proyeksikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y gitu. Nah, misalnya dari gambar vektor ini kita disuruh memproyeksikan. Misalnya di sini merupakan vektor A. Maka untuk memproyeksikan vektor, kita harus menentukan komponen X dan komponen Y. Gitu. Jadi karena dia miring, ini artinya adalah dia memiliki proyeksi di sumbu X sepanjang dari sini sampai dengan sini, dan dia juga mempunyai proyeksi di sumbu Y dari sini sampai sini. Gitu. Jadi dia punya 2 komponen sehingga kita harus menentukan berapa besar X dan berapa besar Y-nya. Nah, bagaimana cara untuk menentukan komponen X-nya? Sekarang kita bisa lihat di sini. Karena kita mau mencari panjang ini, alias panjang ini merupakan sisi yang ada di samping dari sudut alfa. Nah, kalau misalnya di pembahasan sebelumnya tadi yang berkaitan dengan sisi samping dari segitiga itu adalah menggunakan cos. Jadi untuk komponen X kita bisa menuliskan dengan vektor A dikalikan dengan cos alfa, di mana A-nya di sini kita tahu adalah 100 dan cos alfanya sama dengan cos alfa sama dengan cos 30 derajat karena alfanya adalah 30 derajat. Nah, dari sini kita bisa tentukan 100 dikali cos 30 derajat. Nah, di tabel ini kita bisa melihat cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Sehingga kita bisa langsung tulis di sini setengah akar 3. 100 dan 2 bisa dicoret jadi 50, sehingga hasilnya adalah 50 akar 3 gitu. Nah, untuk yang komponen Y, kalau misalnya kita lihat di sini komponen Y garis ini itu kita bisa tarik ke kanan, nanti dia panjangnya akan sama dengan garis yang di sini. Jadi panjang ini akan sama dengan panjang ini, sehingga kita harus mencari sisi yang ada di depan dari sudut alfa, di mana dari sisi depan sudut alfa ini kita menggunakan segitiga yang tadi, berarti kita akan menggunakan sin. Berarti di sini kita bisa menuliskan A sin alfa, di mana A-nya adalah vektor, sin karena dia ada di seberang sudut alfa dan alfanya sendiri adalah 30 derajat. Jadi kita bisa tulis 100 sin 30 derajat. Di mana sin 30 derajat di sini kita bisa lihat adalah setengah. Sehingga 100 dibagi 2 kita bisa dapat 50. Nah, maksudnya apa dari komponen X dan komponen Y ini? Jadi, di sini kita kan dapat komponen X-nya adalah 50 akar 3. Artinya, jika vektor A ini yang panjangnya 100 kemudian diproyeksikan terhadap sumbu X, maka dia besarnya adalah 50 akar 3 sejajar dengan sumbu X. Tapi, untuk yang komponen Y, karena dia diproyeksikan dengan sumbu Y dan didapatkan hasilnya 50, artinya dia saat diproyeksikan ke sumbu Y maka besarnya menjadi 50. Seperti itu. Jadi setelah kita ketahui berapa komponen X dan komponen Y, barulah kita bisa menghitung resultannya berapa, seperti itu. Nah,
Untuk rumus resultan sendiri itu bisa kita hitung dengan akar dari vektor A kuadrat ditambah vektor B kuadrat ditambah 2 dikali vektor A dikali vektor B cos alfa. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita hitung, resultannya menjadi A kuadrat. Berarti A ini bisa kita misalkan dengan komponen X. Komponen X kuadrat besarnya adalah 50 akar 3. Berarti kita bisa tulis 50 akar 3 kuadrat ditambah B kuadrat. B nya kita bisa misalkan 50, kita bisa misalkan yang besarnya adalah 50. Dan kita bisa tulis di sini 2 kali 50 akar 3 dikali 50 dikali cos 90. Nah, kenapa kita pakai di sini cos 90? Karena kalau kita sudah proyeksikan, otomatis yang tengah ini sudah tidak ada, jadi besarnya hanya seperti ini, ke kanan dan ke kiri. Nah, antara vektor yang sebelah kanan dan vektor yang sebelah kiri, di sini besarnya adalah 90 derajat. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa langsung hitung. Berarti 50 akar 3 kuadrat. 50 kuadrat adalah 2500. Kemudian akar 3 kuadrat. Akar 3 kuadrat dikali 3 ditambah 50 kuadrat. Isi kurang kuadrat. Ini adalah 2500. Nah, kemudian 2 dikali 50 akar 3 dikali 50 dikali cos 90. Tapi karena kalau kita lihat di sini cos 90 sama dengan 0, berarti kalau misalnya kita ini sama dengan 0, otomatis kalau kita kalikan dengan 50, kita kalikan juga dengan 50 akar 3 dan dikalikan dengan 2, hasilnya akan sama dengan 0. Berarti kita hanya perlu menambahkan 50 akar 3 kuadrat ditambah 50 kuadrat. Nah, kalau di sini kita dapatkan hasilnya 2500 dikali 3, hasilnya adalah 7500 ditambah 2500. Hasilnya adalah 10.000. Alias kalau kita akarkan berarti sisa 100. Nah, 100 ini tadi besarnya sama dengan vektor yang miring ini, gitu. Jadi sebenarnya vektor yang miring ini itu merupakan resultan dari proyeksinya sendiri, gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya vektornya hanya 1, maka dari itu tidak perlu diresultankan karena ya panjangnya dia merupakan resultan dia sendiri setelah dia diproyeksikan, gitu. Sehingga untuk resultan biasanya digunakan untuk vektor yang jumlahnya adalah lebih dari 1. Nah, setelah pembahasan sebelumnya, berikut adalah soal baru yang bisa kita gunakan untuk latihan soal vektor. Jadi kalau kita lihat di sini ada 2 vektor, di mana vektor yang pertama ini dia ke arah X, dia sejajar, dia berimpitan dengan suku X, dan di sini misalnya kita namakan vektor A, gitu. Nah, yang kedua kita kita punya satu vektor yang lain, misalnya kita namakan dengan vektor B, gitu. Nah, pertama kita diharuskan untuk memproyeksikan, dan yang kedua kita diharuskan untuk mencari resultannya berapa. Seperti yang tadi, kita harus menentukan komponen X dulu dan komponen Y. Nah, untuk komponen X sendiri
kita bisa lihat dari dua vektor ini, yang vektor A dia sudah ada di garis X, otomatis dia bisa langsung kita masukkan ke komponen X. Misalnya di sini besarnya adalah 10. Nah, vektor yang B lagi-lagi dia letaknya miring, otomatis dia harus diproyeksikan terlebih dahulu. Gitu. Berarti untuk bisa memproyeksikan vektor B terhadap sumbu X, kita bisa menuliskan 50 cos sudutnya adalah 37 derajat. Gitu. Ada lagi yang X, harusnya nggak ada ya. Berarti setelah semua komponen X terkumpul, kita bisa menghitung komponen Y-nya berapa. Nah, di sini yang vektor A, karena dia sejajar dengan sumbu X, otomatis dia nggak punya sumbu Y, dia nggak punya komponen Y. Berarti kita langsung aja ke vektor B. Di vektor B kita bisa lihat dia, karena dia miring, otomatis dia bisa diproyeksikan menjadi komponen Y. Berarti besarnya adalah 50 sin 37 derajat. Gitu. Nah, si komponen X ini bisa kita langsung hitung aja. 10 ditambah 50 cos 37 kita bisa lihat di sana adalah 4/5. Kita bisa langsung hitung 10 ditambah 50 bagi 5 10. 10 dikali 4 adalah 40. Sehingga komponen X-nya adalah 50. Sedangkan untuk komponen Y berarti 50 sin 37. Sin 37 kita bisa lihat di sana adalah 3/5. Kita bisa langsung hitung 10 kali 3 adalah 30. Jadi kita punya dua komponen, yaitu komponen X yang besarnya 50 dan komponen Y yang besarnya 30. Nah, setelah kita proyeksikan, nanti kita udah selesai memproyeksikan. Yang selanjutnya kita adalah menghitung resultannya. Nah, tadi rumusnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B cos alfa. Tapi karena ini sudah diproyeksikan, seperti yang pembahasan sebelumnya dijelaskan, cos alfanya 0 karena dia cos 90, karena dia sudah diproyeksikan. Otomatis yang ini kita nggak usah hitung lagi. Jadi kita bisa menghitung resultannya menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat aja gitu. Nah, A kuadratnya kita misalkan dengan komponen X, yaitu 50. Jadi kita bisa hitung 50 kuadrat ditambah yang B-nya kita misalkan komponen Y, yaitu 30. Jadi 30 kuadrat. Kita bisa hitung langsung 50 kuadrat adalah 2500 ditambah 30 kuadrat adalah 900. Hasilnya adalah akar 3400, atau kalau disederhanakan akar 3400 ini bisa kita sederhanakan menjadi 100 dikali 34, di mana 100 bisa kita akarkan. Jadi hasilnya 10 akar 34. Nah, jadi jawaban dari resultan vektor yang sudah digambarkan ini besarnya adalah 10 akar 34 dengan komponen X-nya adalah 50 dan komponen Y-nya adalah 30. Nah, sekian pelajaran mengenai vektor hari ini. Nanti akan disambung lagi dengan materi-materi yang lain dengan kakak-kakak yang lain juga. Nah, untuk itu sekian hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar, sahabat Gema Jogja.